定能领悟5种元素的奥秘。李青路同学，开始吧。我要将所有的憋屈爆发出来。4阶武师合合。哎，人去哪儿了呀？我就挑17号。那我就不客气拿下这一战了。文景照，资格烈焰剑诀。升龙击。 Kembali lagi bersama Bang Jago. Seperti biasa, Mimin selalu mendoakan kalian semoga selalu dalam keadaan sehat dan dalam kondisi terbaik. Di video kali ini Mimin akan menceritakan sebuah Donghua The Legend Outfit. Tak berlama-lama, langsung saja kita masuk ke isi ceritanya. Cerita kembali dilanjutkan, diperlihatkan King Lu sangat senang karena berhasil menyempurnakan batu 5 warna yang diberikan oleh Master Rusa. Saat ini dia juga menguasai elemen tingkat dasar dengan sempurna dan sangat percaya diri bisa menjadi juara dalam kompetisi antara murid Akademi King Lu. Tiba-tiba saja Cincin Moji berbicara kalau King Lu tidak boleh menyia-nyiakan bakat 5 elemen yang ada pada dirinya. Ucapan Moji ini sontak membuat King Lu kaget bukan kepalang dan menanyakan apa yang sebenarnya dimaksud oleh Moji. Ia kemudian menjelaskan kalau King Lu ternyata telah gagal dalam memanfaatkan potensinya dengan maksimal. Karena menurut Moji efek kekuatan King Lu pada saat ini masih tidak cukup kuat. Karena merasa penasaran, King Lu menanyakan bagaimanakah cara untuk melakukan serangan berantai seperti yang Moji maksud. Menurut Moji itu sangatlah mudah, di mana King Lu hanya perlu memahami hubungan saling menguatkan dan menahan diri di antara 5 elemen. Dan ketika sudah memahami alasannya, dia juga akan dapat mempelajari cara menggunakan esensi 5 elemen guna menggerakkan kekuatan yang lebih besar. Semua penjelasan Moji membuat King Lu bertekad untuk segera memahami misteri dari 5 elemen di dalam tubuhnya. Keesokan harinya King Lu mengunjungi kamar Ming Ming dengan tujuan untuk membantunya dalam menaikkan ranah. Kedatangan King Lu sontak membuat Ming Ming kaget serta menanyakan kenapa King Lu baru datang sekarang. Karena beberapa hari ini dia sudah menunggu untuk belajar cara menaikkan ranah ke tingkat 3. Diketahui Ming Ming sendiri sedikit khawatir dia tidak akan bisa ikut dalam kompetisi di akademi, yaitu jika nanti ranahnya masih berada di tingkat 2. Ming Ming pun merasa senang atas bantuan yang akan King Lu berikan. Tidak lupa dia juga sudah menyiapkan sebuah sup daging singa sebagai rasa terima kasihnya. Bagi King Lu, makanan yang Ming Ming tawarkan ternyata tidak membuatnya tertarik karena dia sendiri bukanlah orang yang suka mencoba makanan aneh. Karena menolak memakan supnya, Ming Ming pun pada akhirnya memberikan sebuah batu yang dia buat menggunakan energi cahaya. Diketahui batu ini bisa melihat para murid dari 5 akademi. Meskipun pada awalnya malu-malu untuk menerima batu tersebut, akan tetapi King Lu tetap mengambilnya karena dia bisa menggunakan batu ini sebagai alat pembelajaran. Belum cukup sampai di situ, Ming Ming juga mengatakan kalau dia masih memiliki barang yang lain yang nanti bisa diberikan kepada King Lu. Sontak hal ini membuat King Lu berterima kasih dan segera akan mengajarinya metode meditasi agar Ming Ming dapat menerobos ke ranah selanjutnya dengan sangat cepat. Ia pun memberitahukan metode yang akan dia berikan bernama cahaya lampu. Metode ini yang bisa dibilang sama dengan memadatkan kekuatan cahaya guna meningkatkan kekuatan dengan sangat cepat. Sambil memberikan sebuah buku, King Lu meminta Ming Ming mempraktekkan metode cahaya lampu setelah selesai dalam mempelajari metode tersebut. Mendengar kata lampu cahaya sebenarnya membuat Ming Ming kaget bukan kepalang karena dia paham kalau metode itu sulit untuk dipelajari. Dia juga menganggap apakah kali ini King Lu akan membodohinya dengan meminta mempelajari metode tersebut. Beberapa hari kemudian di sebuah arena akademi, di sana diperlihatkan kalau para murid sudah mulai berkumpul karena hari ini mereka rencananya akan melakukan ujian divisi bela diri. Tak lama setelah itu, seorang instruktur mulai memberitahukan kalau ujian divisi bela diri akan terbagi menjadi 2 tahapan. Yang pertama adalah menguji kekuatan di sebuah monumen batu dan yang kedua adalah ujian pertarungan 1 lawan 1 sesama murid akademi.
Terlihat Senjun adalah murid pertama yang dipanggil oleh instruktur untuk menguji kekuatannya menggunakan monumen batu. Dengan sangat cepat dan tanpa ragu segera Senjun memukul monumen batu serta mengetahui bahwa ranahnya sudah berada pada master bela diri di tingkat 4. Dengan begini instruktur menyatakan kalau Senjun telah dinyatakan lulus dalam ujian pertama. Kemudian murid selanjutnya adalah King Lu. Berbeda dengan Senjun yang antusias, King Lu terlihat sangat santuy sembari memegang monumen batu tersebut. Dan akhirnya ia pun berhasil lulus dalam ujian itu di mana ranahnya sudah mencapai master bela diri di tingkat 4. 李青路同学，开始吧。我将所有的憋屈爆发出来。4阶武师合口。 Singkat cerita ujian pertama sudah selesai dilakukan dan sekarang akan menuju ke ujian kedua. Sang instruktur memberitahu semua murid kalau mereka dipersilahkan untuk mengambil undian guna menentukan lawan masing-masing. Ketika King Lu mengambil undian, dia mendapatkan jatah bertanding terakhir pada ujian kali ini. Sementara si Senjun dia mendapatkan undian pertama yang mana dia terlihat sangatlah bangga dan sombong karena mendapat undian tersebut. Ming Ming yang mendengar perkataan Senjun tentu membuatnya merasa kesal hingga mengatakan kalau dia ingin sekali menghajarnya. Alhasil pertandingan pertama pun siap dimulai yang mana Senjun akan menghadapi seorang murid yang mendapatkan undian nomor kedua. Yang pada akhirnya kekuatan Senjun ini tidaklah sederhana, di mana ia dengan cepat dan bahkan dengan sangat mudah mampu mengalahkan murid tersebut. Setelah pertarungan Senjun, kali ini barulah giliran King Lu. Sang wasit memanggilnya, tapi lawannya King Lu ternyata tidak ada. Ternyata King Lu ini mendapatkan undian ganjil, jadinya tidak mendapatkan lawan bertarung, guys. Sang wasit meminta agar King Lu memilih lawan untuk bertarung. Semua orang berteriak menginginkan King Lu agar dia memilih mereka. Dan akhirnya pilihan King Lu jatuh pada seorang praktisi di nomor 17. Tentu dia yang akhirnya dipilih merasa percaya diri kalau ia akan memperlihatkan kekuatannya pada King Lu. Karena telah berani untuk memilihnya. Sontak saja semua orang menjadi kaget dan terdiam. Sampai akhirnya anak buah si Senjun mengira King Lu ini sangatlah bodoh karena telah berani menantang lawan yang kekuatannya jauh di atasnya. Tapi berbeda dengan si Senjun, ia tidak sependapat guys dengan anak buahnya. Menurutnya King Lu ini tidaklah bodoh, di mana pilihan tersebut pasti saja King Lu itu sudah memilih sebuah rencana. Si Senjun sedikit pintar karena tak mungkin King Lu bisa menjadi ketua paviliun senjata itu kalau dia itu lemah. Tapi meski begitu tetap saja si Senjun mengira si King Lu terlalu percaya diri. Sama halnya dengan si Ming Ming, dia bertanya-tanya apa yang dilakukan King Lu sebenarnya. Kenapa dia memilih lawan yang lebih kuat sementara King Lu bisa memilih lawan yang lebih lemah. Di sampingnya Lei Lei juga tak mengerti dari sisi pikiran King Lu. Langsung saja di dalam arena pertarungan pun siap dilakukan. Petarung 17 dia mengeluarkan sebuah teknik yang bernama tinju serigala. Tanpa diduga ternyata serangan barusan mampu King Lu hindari. Bahkan ia sempat mengatakan jika hanya ini kekuatan dari lawannya maka sudah pasti petarung nomor 17 itu akan kalah darinya. Tapi jelas dia yang mendengarnya itu menjadi cukup kesal karena King Lu seperti meremehkan kekuatannya. Jadinya ia pun kembali menyerangnya. Dan ya ternyata kata-kata King Lu tadi merupakan bukanlah omong kosong belaka. Bisa dilihat King Lu cukup dengan satu gerakan saja ia pun berhasil mengalahkannya. Kemudian pertarungan pun dilanjutkan. Di sana guru tahu beserta seorang guru wanita mereka tengah mengobrol. Mereka membicarakan apakah tahun ini akan ada jenius baru di akademi mereka. Tentu saja percakapan kedua guru ini pastinya bersangkutan dengan Senjun dan juga King Lu. Mereka penasaran dengan sudah sejauh manakah kekuatan dari kedua murid ini. Yang bahkan menurut guru wanita baik si Senjun maupun King Lu, kekuatan keduanya bisa dibilang sudah melebihi dari kekuatan dirinya. Meski begitu, tetap saja guru Tao sedikit khawatir dengan akademi lain yang bisa saja mereka juga memiliki beberapa jenius yang lebih tinggi dari kedua murid ini. Yang tentu saja guru Tao mengira level murid-murid akademi mereka bisa dibilang masih lemah.
Kembali ke pertarungan, memperlihatkan pertarungan nomor 18 melawan nomor 1 yaitu Si Senjun. Keduanya terlihat saling menyerang satu sama lain. Si Senjun dengan pedang sementara petarung nomor 18 menggunakan sebuah gada. Tapi kekuatan Si Senjun masih jauh di atasnya guys. Terbukti ia mampu mengalahkannya dengan satu tebasan pedang. Pertarungan dilanjutkan dengan mempertemukan antara nomor 32 melawan nomor 66, yaitu Si Peng melawan Leng Wuking. Sebelum bertarung, Si Peng terlebih dulu meminta agar Wuking mengeluarkan kekuatan terkuatnya. Ia bertekad pelatihannya selama ini hanyalah ingin melampauinya, karena seperti itu akhirnya pertarungan pun dimulai. Di sana Leng Wuking hanya terus menghindar saja. Ia sama sekali tidak melakukan serangan lagi. Tentu hal itu membuat Si Peng kesal dong. Ia merasa Si Senjun ini terlalu meremehkannya. Dan ternyata sikap Wuking ini bukan tanpa alasan. Ia mengatakan jika saja dirinya bergerak maka sudah pasti Si Peng itu akan kalah. Selain itu tindakannya ini juga tidak membuat Si Peng terluka. Dan akhirnya karena Si Peng terus mendesak Wuking agar mengeluarkan kekuatannya, jadinya ia pun menyetujuinya dan apa yang terjadi? Ya, Si Peng menjadi terkejut karena ternyata kekuatan Wuking itu sudah mencapai tingkat 4 di tahap akhir. Jadinya karena sudah mengetahui kekuatannya, Si Peng pun akhirnya menyerah. Kembali pertarungan pun dilanjutkan yang kini mempertemukan nomor 89 melawan nomor 18. Sebelum pertarungan, petarung nomor 18 malah meremehkan King Lu yang menyuruhnya menyerah saja karena ia tidak mau melukai King Lu. Tapi jelas King Lu menolaknya guys dan memintanya untuk tidak banyak cincong dan langsung menyerang saja. Di luar arena Ming Ming tampak khawatir dengan King Lu. Namun kembali Lei Lei yang mendengarnya, ia menaboknya dan langsung mengatakan King Lu pasti tidak akan kalah. Karena petarung nomor 18 itu telah mengalami kekalahan sebelumnya. Jadinya kali ini ia berusaha setekah pola ingin mengalahkan King Lu. Tapi jelas King Lu ini tak mudah dikalahkan. Bisa dilihat semua serangannya itu dapat dipatahkan King Lu. Sampai-sampai kekuatan yang King Lu keluarkan itu membuat dekan akademi menjadi kaget. Selain dari dia, kedua guru di sana juga sangatlah tak menyangka. Ternyata kekuatan King Lu sudah mencapai di tahap kesempurnaan. Di arena, King Lu berhasil menjatuhkan lawannya. King Lu meminta kepada lawannya agar segera menyerah saja. Namun masih saja dia tidak mau menyerah dan kembali bangkit untuk melakukan serangan. Maka dari itu King Lu dengan senang hati dia akan meladeninya. Hanya satu gerakan saja petarung nomor 18 itu auto terbang. Ya, dari sini barulah semua mata pun memandang. Tak terkecuali para guru, mereka sangatlah kaget. Ternyata King Lu ini sudah menguasai sebuah keterampilan bela diri utama Stone Forest. Mereka sangat tak menyangka King Lu ini ternyata mampu mempraktekkan sebuah teknik yang dikatakan sudah menghilang. Yang dengan itu para guru pun akhirnya paham mengenai Tuan Mo yang memberikan jabatannya kepada King Lu. Yakni ternyata Tuan Mo sudah tahu kalau King Lu ini adalah seorang jenius. Setelah pertarungan King Lu kemudian kini menampilkan Senjun melawan Si Peng. Dan ya, kekuatan Si Senjun memanglah benar-benar tak terduga. Dengan tekad dan ambisinya, Si Senjun berhasil mengalahkan Si Peng dengan sangat cepat. Dan setelah itu, waduh, bersambung. Baiklah, mungkin segitu aja untuk pembahasan kali ini. Dan semoga kita selalu diberikan kesehatan untuk mengawal donghua ini. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.